khawatir ketika nanti masyarakat ekonominya tidak menunjang, dia akan menebas hutan itu, akan membuka lahan lagi. Pondok ini harus di sini dibikin lantaran hutan kita yang tersisa ini. Mata dunia sudah menengok Mata Dunia ini kan sering terjadi kebakaran. Pas pula bertepatan kita di Desa Mata Dunia lagi proyek perhutanan sosial ketika itu. Sedangkan di SK-nya tidak boleh ditumbang, tidak boleh dibuat perkebunan sawit. Di tempat kami ini, di kelurahan ini banyak lahan-lahan yang kritis. Lahan ini dulunya ditanami sawit lebih kurang 4 hektar ini. Saya berharap lahan ini bisa saya hijaukan dengan tanaman-tanaman keras. Kita pertama ke sini diajak Pak Lurah, gimana kalau bukalah lahanku di sana. Cuma awalnya ya kita terkendalanya tuh modal, peralatan. Jadi bibit kita asal-asalan, hasil pun draw terus kan. Banyak warga masyarakat yang punya lahan gambir. Waktu harga unlock, jadi rumah kampan itu dirobohkan. Setelah beberapa tahun kemudian, naik lagi harganya. Yang mempunyai uang lah, yang bisa membuat rumah kampan lagi. Jadi orang tuh jualnya ke tengkulak, tidak diolah. Yang kita lakukan di lapangan itu adalah pemetaan secara partisipatif yang melibatkan masyarakat dan orang banyak, termasuklah pemerintahan desa. Hasil daripada pemetaan itu ya kita tahu bahwa di desa kita ini terdapat berbagai macam bentuk sumber daya alam dan yang bisa kita kelola dan bisa menjadi kehidupan masyarakat kita. Mata Dunia langganan kebakaran setiap tahunnya. Kita dibantu sama IF ini kemarin kan penanaman. Dan juga FOM ini kan sekarang ini banyak bantu kita di bidang perhutanan sosial. Memberikan kita ke arahan-arahan, harus dibuat rencana kerja tahunannya, KPS-nya. Kita masukkan program-program kita seperti pariwisata, susur sungai. Kemarin ada bibit ikan untuk kelompok nelayan kita. Alhamdulillah, yang jelas manfaatnya kita kan kalau dulu kita menangkap ikan, kalau ini udah ada kegiatan kita meliharanya kan, dikasih ilmunya gitu kan, itu yang paling besar manfaatnya bagi kita. Mudah-mudahan mimpi kita bisa berangsur-angsur tercapai ya. Kayu hidup lagi seperti biasa, otomatis kan resapan air tersedia lagi, ikan-ikan yang dulu hilang itu datang lagi. Bantuan dari World Home itu salah satunya begitu dia datang langsung mengasih arahan bahwa bagaimana bertani supaya bagus ini. Pikirkan bagaimana cara membunuh rumput apa tuh. Memang kami tak dapat apa. Sering dikasih arahan. Dan lagi kami tidak bosan-bosan untuk bertanya bahwa bagaimana tanaman itu yang bagus supaya tanaman itu cepat berbuah, supaya tanaman itu betul-betul bisa menghasilkan yang seperti yang kami harapkan kan gitu. Alhamdulillah kalau sekarang tuh meningkat ke ton. Kalau dulu mainnya kilo, kintal. Jadi semenjak ada bimbingan ya alhamdulillah kita peningkatan kita tuh 70%. Kalau dulu masyarakat sini aja, masyarakat lokal masih kurang. Kalau sekarang alhamdulillah kita masyarakat lokal tercukupi, bahkan kita bisa menjual ke daerah luar juga. Ini luar biasa ini.
Dan lagi sebagai contoh untuk para desa-desa tetangga yang ada di Kecamatan Kurunghutan, bahwa di lahan hijau itu bisa kita manfaatkan untuk ketahanan pangan. Buat kelompok gambir itu nanti EF akan bantu katanya. Bantu untuk apa? Ya bantu nanti untuk buat rumah produksi ya katanya. Dibuatlah kelompok, dicari anggota. Itulah yang kami mulai mengerjakannya dengan sistem swadaya, sistem gotong royong gitu kan. Sejak adanya komunitas gambir di Desa Batu Asa dengan bantuan IF dan menciptakan rumah kampan di sini di Desa Batu Asa, itu antusias masyarakat untuk bekerja di rumah kampan itu tinggi. Orang yang mau bekerja di situ antri. Kas yang ada di bendara sekarang, kami kalau sudah lebih lah rencana ingin buat kampan satu lagi gitu. Itu kami mengusulkan kemarin yang hidrolit agar masyarakat bisa bekerja lebih efektif lagi besok dan supaya produksi gambir itu lebih meningkat daripada yang sekarang. Dengan adanya pembibitan, penanaman kita di lokasi, termasuk air terjun, disitulah tergerak hati masyarakat, hati anggota kita untuk mengembangkan pariwisata air terjun kita. Dalam waktu yang sangat singkat, kawan-kawan mengarahkan untuk membuat kelompok darwis. Pembibitan diberikan oleh IF, dan itu sangat penting. Masyarakat tentunya akan enggan menebang itu, karena apa? Di situ sudah ada aset. Di situ akan menjadi suatu penambahan ekonomi nantinya ketika berhasil, ketika berbuah. Yang jelas mata air akan tetap stabil dan tidak akan mudah longsor. Di dalam menyusun dokumen perencanaan kita mengacu kabupaten ya. Desa harus selaras dengan kabupaten. Kabupaten harus selaras dengan provinsi. Provinsi harus selaras dengan nasional. Harus, tidak boleh tidak. Dari IF ini kan mau memberdayakan masyarakat itu sendiri, supaya nanti masyarakat juga bisa mendapatkan mata pencarian. Sangat bersyukur sekali. Sudah terbantu kami di pemerintahan daerah. Kalau kita ini tetap berlanjut, ini saya korek dulu hasil PLUP-nya, masyarakat mau apa di sananya. Tentu hasilnya tentu dari EF saya dapatkan maksud nih. Biar nanti dari ADD juga bisa mensupport juga. Bareng-bareng agar pemerintah terus mendorong ini. Target kita kan membentuk KTH itu kan supaya ada perlindungan kelompok tani hutan kan, di mana hutan itu bisa menjadikan sebuah pertanian bagi masyarakat, bisa menjadi kehidupan bagi masyarakat. Itu harapan kami ke depannya.